Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial membuat body karikatur yang bertemakan wisuda. Ini permintaan dari teman-teman yang ada di grup Facebook saya. Sekarang saya sudah menyiapkan line art-nya atau garis tepi. Saya sudah membuatnya lebih dulu. Sekarang kita akan membuat bagian-bagian objek. Kita akan memisahkan satu persatu. Yang pertama, saya akan memisahkan bagian baju. Kita seleksi dulu satu persatu. Kita ikuti garis line art-nya yang setelah kita buat. Membuat line art ini kita bisa mencari referensi dari body atau orang yang wisuda. Kita bisa menggunakan badan mereka untuk menjadikan referensi untuk mengambil line art-nya. Kita ikuti tergaris bajunya. Ikuti saja pelan-pelan, saya akan membuatnya dengan detail. Jadi teman-teman yang ingin belajar bisa mencontoh atau meniru cara yang saya buat. Oke, pertama kita ambil untuk jubah atau bajunya warna hitam. Ctrl Enter. Kemudian kita ambil warna hitam tidak terlalu hitam kuat. Kira-kira seperti ini. Ini untuk dasar saja. Kita kasih namanya baju, pakaian. Untuk menandakan saja bahwa di layar ini adalah layar baju. Jadi saat kita bekerja nanti kita tidak bingung. Kemudian kita buat layar baru lagi, kita akan menseleksi bagian celana. Caranya sama, kita ikuti saja line art-nya. Video ini tidak saya percepat nantinya, saya akan menguploadnya di YouTube dengan kecepatan normal, tidak saya percepat. Namun saya akan membuat part 2 nanti. Jadi agar teman-teman tidak bosan menontonnya jika terlalu panjang. Seperti tadi, Ctrl kemudian Enter untuk menghasilkan seleksi. Kemudian kita pilih warna yang sama, karena pakaian atau baju dengan warna celananya itu sama. Kemudian kita buat layar baru lagi, di bawahnya kita kasih nama sepatu.
Oke, kita kasih warna yang sama karena warna sepatunya tetap hitam. Kemudian baju dalam. Intinya kita pisahkan satu persatu agar nanti kita bekerjanya membuat shading atau lekukan-lekukan baju lebih mudah. Kita ambil warna yang abu-abu. Kemudian kita buat layer baru lagi. Kita kasih nama buku aja. Kemudian caranya sama, kita seleksi. Intinya semuanya warna dasar dulu sebelum kita buat. Warna dasar ini bisa kita rubah nantinya. Jika kita tidak ingin warna yang kita buat di awal, bisa kita rubah dengan cara Ctrl U, lalu kita tarik-tarik saja. Nanti warnanya akan berubah sesuai dengan keinginan. Ini saya memberikan contoh untuk bukunya, saya akan memberikan warna hijau saja. Untuk teman-teman terserah saja mau warna apa saja boleh. Tumpahkan warna hijau. Terserah saja warnanya. Untuk mematikan seleksi kita Ctrl D. Ini kita membuat seleksi baru lagi untuk warna kulit atau tangan atau yang berjenis kulit lah seperti leher, tangan. Cuman itu yang saat ini karena sepatu tidak nampak warna kulitnya. Kita ikuti line art tangannya.
Oke, kita Ctrl Enter. Kita pilih warna kulit. Warna kulit kartun itu seperti orange, kuning, orange. Kita tumpahkan. Oke. Kemudian mana yang belum kita seleksi lagi. Ya, bagian kerah jubahnya atau bajunya. Kita buat layar baru lagi. Kita kasih nama sesuai keinginan kita saja. Untuk menandakan saja agar kita tidak lupa. Kita ikuti garis line art-nya. Warna jubah atau warna kerah ini terserah teman-teman. Karena kerah yang ini banyak macamnya yang dipakai orang-orang wisuda. Ada yang biru, biru kuning, kadang ada juga yang warna macam-macam. Kemudian Ctrl Enter, kita tumpahkan warna. Saya akan menggunakan warna biru seperti inilah. Oke, tumpahkan. Kemudian kita buat layar baru lagi. Kita tekan Ctrl Alt G supaya layarnya ke atas pinggir. Kemudian sebentar. Kita buat layar baru, kita tumpahkan warna kuning di atasnya ini. Nah, jadi nanti kita tinggal kecilkan saja seperti ini. Kita drag ke atas. Kemudian kita ambil yang di atas ini untuk mengatur besar kecilnya agar sama dengan yang lain. Kira-kira seperti ini. Oke, kemudian kita tekan Ctrl Alt G agar yang kuning tidak keluar dari baju. Nah, seperti ini. Kemudian bagian kalung atau medalinya ini kita buat layar baru. Kita kasih nama medali. Saya akan menggunakan warna kuning. Nanti akan saya kasih list warna biru. Buat layar baru kita buat
list di bagian tengah. Ini warna sesuai baju yang orang wisuda ya. Kalau teman-teman beda boleh juga, terserah teman-teman, warna ini tidak menjadi masalah, mau warna apa juga bisa. Saya akan menambahkan warna biru nanti ini. Kemudian bagian lingkaran ini kita kasih warna biru juga listnya. Sebenarnya di sini kita menggunakan logo universitasnya. Kalau teman-teman punya logonya, kita tempelin aja di logonya di lingkaran itu. Karena saya tidak ada, saya tidak gunakan. Ini sebagai contoh saja. Diatur. Oke. Kemudian Ctrl Enter. Tumpahin warna biru. Oke. Jika semua sudah kita kita pisahkan satu persatu objeknya, barulah kita membuat shading atau shadow atau bayangan lekukan bagian tubuh. Kemudian kita buat layer baru, kita tekan ALTG agar dia ke atas, di atas layer yang akan kita buat, layer baju ini. Gunanya agar dia tidak keluar dari objek. Jadi kita misalnya mau brush, tetap di dalam dia. Ini kita buat dulu pencahayaannya seperti ini. Di sini teman-teman harus pelajari bagian pencahayaan ini, bagian lekukan-lekukan. Kebanyakan teman-teman yang di grup atau teman-teman di Facebook saya, di bagian shading ini yang mereka kesulitan. Emang harus benar-benar dipelajari karena dulu saya sampai saat ini pun masih belajar di bagian ini agar lebih real atau lebih bagus lagi di shadingnya. Jadi kita sama-sama belajar. Untuk mengcopy yang saya copy menggunakan ini, tekan ALT setelah berbentuk jarum atau paku, pilih warnanya, kita klik kemudian kita sapukan. Nah, seperti ini. Sapukan, mana kita mau copy, sapukan. ALT. Kemudian kita gosok-gosok menggunakan semut G agar dia tidak terlalu kasar bagian lekukannya. Seperti ini. Jadi di sini betul-betul harus dipelajari. Beda kalau kita membuat body karikatur menggunakan vektor. Vektor kita banyak menggunakan pen tool untuk membuat shadingnya atau bayangannya. Kalau di sini kita menggunakan brush semuanya ya. Jadi harus pandai-pandai kita membuat bayangannya atau alur-alur gelap terangnya. Di brush ini teman-teman harus betul-betul dipelajari.
Oke, sudah selesai bagian baju dalam. Seperti ini kira-kira. Kemudian kita coba untuk yang buku ini kita buat lebih dahulu. Buat layar baru, tekan Alt G. Jadi kita bekerja di bagian layar yang baru, yang di atas. Kita ambil warna terang dari hijau. Kita sabukkan dulu di bagian tengah. Ibaratnya ini pencahayaannya. Kita letakkan cahaya-cahaya yang seharusnya di mana cahaya itu diletakkan. Di sini boleh juga. Biasanya dia di bagian tengah, di bagian pinggir. Dari sini. Bagian atas ini kita kasih juga nanti. Intinya seperti 3 dimensi, jadi gelap terangnya itu dapat. Di sini kita harus bagian menyapu brush ini harus kita pelajari ya. Untuk brushnya ini saya modifikasi dari brush yang saya download di Google. Sebenarnya brushnya boleh juga brush bawaan dari Photoshopnya, namun nanti yang diaturnya di bagian pressure. Digosok menggunakan semut G agar brush yang kita buat tadi lebih halus. Kemudian bayangan-bayangan di bagian dalam harus lebih gelap nanti agar berbentuk 3 dimensi. Bantuan pen tool agar kita mengebrusnya di bagian yang kita inginkan saja. Kita sapukan bagian dalam ini. Jadi kalau kita menggunakan pen tool, bagian luar tidak akan kena brush. Kemudian kita gosok-gosok agar tidak terlalu kasar. Kita beri warna atau pencahayaan lagi di bagian pinggir ini. Kita ambil burung tool, kita sapukan burung toolnya tuh di bagian-bagian pencahayaan agar lebih kuat cahayanya.
Sekarang kita mencoba untuk membuat shading bagian baju. Kita ambil warna hitam yang lebih gelap, kemudian kita sapukan di bagian yang paling bawah. Biasanya yang paling bawah ini bagian cahayanya lebih gelap. Kemudian di bagian pinggirnya kita kasih shading yang lebih gelap. Ini bagian kasar dulu kita buat. Kita butuh bantuan pen tool agar brush kita tidak melebihi bagian garis ini. Kita sapukan di bagian pinggir ini. Biasa di bagian sini lebih gelap. Ini untuk membalikkan seleksinya. Tadi kita bagian dalam yang kita buat warna shadingnya lebih gelap, sekarang kita bagian luar. Cara membalikkan seleksinya, tekan Ctrl Shift I, tekan Ctrl Shift I, jadi dia akan terbalik seleksinya, jadi kita bisa ngebrush yang bagian luar. Sekarang kita coba membuat alur baju atau lipatan baju. Di sini kita harus kuat insting kita, di mana kita akan meletakkan shading atau lekukan di bagian-bagian tertentu yang dimana bagian gelap terangnya lebih enak terlihat. Jadi tidak sembarangan untuk membuat shadingnya. Jangan lupa setelah di brush kita gosok agar tidak terlalu kasar waktu kita mengebrush tadi. Kemudian di bagian sini kita kasih gelap atau kita kasih alur atau lipatan. Jadi teman-teman harus pandai bermain insting untuk bagian ini. Kira-kira di mana kita akan meletakkan terangnya, di mana kita akan meletakkan gelapnya. Kita pilih warna lebih terang. Kita akan membuat garis atau cahaya yang lebih terang di bagian-bagian pinggir seperti ini. Jadi nanti di bagian-bagian pinggir kita akan memberikan efek-efek cahaya lebih terang dari yang lain, seperti ini di garis-garis ini. Ini harus benar-benar dipelajari untuk yang pemula, terutama untuk mengebrush ya. Kita harus bisa membuat brush itu tidak terlalu tebal dan brushnya bisa kita atur sesuai yang kita inginkan. Kita buat alurnya lagi. Untuk bagian tangan ini biasanya di bagian atas ini yang harus dikasih cahaya. Jangan lupa digosok agar lebih halus.
Tipe membuat shading atau membuat lipatan banyak macamnya. Banyak yang membuatnya beda-beda. Ini cara saya sendiri yang saya buat. Saya belajar melalui referensi-referensi yang ada di Google atau di Instagram. Saya melihat lipatan-lipatan dengan cara seperti ini, saya tertarik dan saya mencoba mempelajarinya. Jadi teman-teman harus pandai-pandai meletakkan di mana cahaya, di mana yang gelapnya. Bagian lengan kanan sudah selesai, kita coba lagi bagian baju tengah. Kita copy, kita brush. Membuatnya ini harus sabar, harus teliti. Memang butuh waktu lama untuk menghasilkan body karikatur yang bagus. Itu mengapa saya jarang mengupload tutorial karikatur atau body karikatur, karena waktunya itu sangat lama, sangat panjang durasinya. Jadi saya tidak membuatnya dan menguploadnya di YouTube. Tapi ini saya mencoba untuk yang bagian karikatur wisuda ini, yang satu orang saja sudah selama ini. Bagaimana dengan yang couple plus yang ada kendaraan atau motor? Jadi saya di sini membuat cara-caranya saja. Bagaimana cara saya membuat shading-shadingnya, pengaturan gelap terangnya seperti apa. Jadi teman-teman bisa meniru atau bisa menjadikan patokan referensi teman cara-caranya. Mana tahu teman-teman bisa atau memiliki cara lain tapi dengan teknik yang sama. Karena banyak juga teman-teman yang desainer foto, mereka membuat shadingnya tidak terlalu seperti ini, hanya simpel saja, seperti terlihat 3 dimensi, tidak terlalu banyak lekukan, sudah oke. Tapi saya kurang tertarik yang seperti itu. Saya mencoba seperti ini, mencoba seperti reel lipatan-lipatan baju, tapi tidak terlalu real seperti asli. Tetap kita pertahankan kartunnya. Nah, di sini teman-teman harus bisa meletakkan cahaya yang lebih terang. Di sini kita kasih gelap karena sini ada bagian-bagian dalam yang lebih gelap. Jadi kita harus memberi ya lebih gelap dari yang lain. Untuk yang tengah ini tidak terlalu gelap karena bagian depan tuh biasanya cahayanya lebih terang dibanding di bagian-bagian sudut-sudut baju yang pastinya matahari atau cahaya-cahaya matahari atau lampu itu tidak terkena langsung. Oke, kira-kira seperti inilah cara membuat shadingnya. Jadi teman-teman boleh mencoba dengan cara atau teknik yang sama. Di bagian ini kita kasih garis terang untuk menandakan pembatas dari baju. Kita gosok agar lebih halus.
Mungkin besok atau lusa kapan-kapan saya akan membuat tutorial body karikatur lagi. Mungkin temanya yang berbeda, tergantung waktunya saja. Ini karena saya buat waktu saya lagi lengang, tidak ada kegiatan desain. Oke, di bagian-bagian ini kita kasih shading-shading. Kita gosok, intinya digosok hingga yang kasar-kasarnya itu tidak terlalu kasar dan tidak pula terlalu halus. Kita hanya sebagai untuk lapisan aja yang kasarnya itu kita haluskan sedikit. Beda halnya kalau kita membuat body karikatur yang memang 3 dimensi, yang 3D. Itu tidak ada banyak lipatan-lipatan seperti ini. Itu menggunakan teknik brush juga. Kalau yang di Photoshop ini saya sudah pernah mencobanya. Dan kita tidak ada main shading kalau di 3 dimensi. Kita banyak main brush. Dan tidak ada main gosok pakai smoothie. Semuanya menggunakan brush khusus ya, tidak bisa brush yang sembarang brush. Saya sudah dapatkan brushnya dan saya membeli dari orang luar. Tapi saya belum mencobanya lagi saat ini karena membuat 3D itu bukannya sebentar, tapi membutuhkan waktu yang lama sekali. Kadang-kadang kalau menjadikan satu objek utuh seperti ini itu seharian baru selesai. Jadi sekarang saya fokus di bagian karikatur ini aja. Mungkin nanti saya akan mencoba lagi mempelajarinya dan akan saya buat pekerjaan itu di luar atau di luar negeri. Sekarang ini saya bekerja di Fiverr. Setiap malam saya mendesain foto-foto orang luar. Jarang saya mendesain punya orang Indonesia sekarang ini. Jadi setiap malam memang sibuk. Kalau ada orderan Indonesia kadang tak bisa dikerjain. Kadang saya oper ke kawan. Karena di luar negeri ini mereka pesannya menggunakan waktu melalui aplikasi Fiverr-nya. Jadi setelah orang itu pesan, waktunya berjalan, misalnya sehari 24 jam. Waktu udah oke, udah ACC pemesanan, waktunya akan berjalan mundur. Jadi kita tidak bisa berlengah-lengah atau pergi-pergi yang cukup lama. Jadi kita harus segera menyelesaikan pekerjaan itu karena pekerjaan yang lain dari orang-orang lain akan datang. Jadi saat ini saya lagi tidak ada kerjaan karena udah selesai dari kemarin. Saya mencoba membuat body ini karena ada teman-teman yang meminta di grup. Bagi teman-teman yang nonton ingin masuk di grup Facebook kami, bisa juga komentar atau bisa langsung ke WhatsApp saya yang ada di profil YouTube ini. Di dalam grup terdapat body karikatur yang siap pakai. Jadi teman-teman hanya membutuhkan wajah saja yang didesain, nanti ditempelkan di body karikatur yang sudah saya buat. Jadi teman-teman tinggal download aja di grup. Kalau ingin yang PSD-nya yang sudah ada background, teman-teman mendownloadnya yang di YouTube ini saja, yang saya sertakan linknya di deskripsi. Nanti yang ini juga akan saya kasih linknya ke teman-teman. Cek saja nanti di deskripsi. Nanti saya buat backgroundnya juga. Backgroundnya sudah saya buat. Membuatnya tadi juga backgroundnya dengan simple saja. Saya tidak membuat tutorial backgroundnya karena waktunya sudah sangat lama. Ini tutorialnya akan saya buat 2 part. Oke,
Untuk part 1 kita sudahi dulu sampai di sini. Nanti part 2-nya teman-teman bisa langsung dicek aja, dan PSD-nya ada di part 2. Oke, sampai jumpa di part 2.